Lika-liku rumah tangga A'agim dan Teh Nini. Nikah, cerai lagi. Rumah tangga Kiai Haji Abdullah Gimnastiar alias A'agim kerap menjadi sorotan. Bukan hanya soal poligami, tapi juga pernikahan dengan istri pertamanya, Nini Mutmainah alias Teh Nini, yang sempat bercerai lalu menikah kembali. Setelah itu bercerai lagi. Pernikahan A'agim dan Teh Nini untuk kedua kalinya ternyata tak berjalan mulus. Putra mereka Muhammad Gaza Al-Ghazali menerangkan sang ibu telah diceraikan ayahnya setahun lalu. 5 Juni lusa adalah tepat 1 tahun engkau dicerai. Sampai detik ini engkau digantung, dipermainkan, kata Muhammad Gaza Al-Ghazali. Fakta yang diungkap Gaza memang cukup mengejutkan. Mengingat pada akhir Maret 2021, A'agim mencabut berkas perceraiannya di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah bahwa perkara 1370 atas nama A'agim dan Teh Nini resmi dicabut hari ini atas perintah AA sendiri, terang Dedi Setiadi, kuasa hukum A'agim. Sejak saat itu, publik menduga rumah tangga dai 59 tahun ini dengan istrinya ini baik-baik saja, namun tidak dengan fakta yang diungkap Gaza. Ya, betul, tampaknya kemarin ada sedikit permainan di pengadilan. Begitulah manusia, kata anak kedua A'agim ini. Muhammad Gaza Al-Ghazali pun tak bisa menahan persoalan rumah tangga orang tuanya. Sampai akhirnya ia berani bersuara dan mengungkapkannya kepada publik. Rasanya cukup bagiku penderitaanmu. Sudah waktunya engkau tersenyum. Sudah cukup tangisanmu, kata Gaza. Cukup waktunya bahagia meskipun tidak bersama-sama ibunya lagi. Pernikahan A'agim dengan perempuan 54 tahun ini memang cukup berliku. A'agim menikah pertama kalinya dengan Teh Nini pada 1988. Dari pernikahan itu, pasangan ini dikaruniai 7 orang anak. Pada tahun 2006, pria bernama lengkap Abdullah Gimnastiar ini berpoligami dengan janda beranak 3 bernama Teh Rini. Pernikahan mereka juga dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Gaisan Dria Adib. Rumah tangga A'agim dan Teh Nini akhirnya bercerai pada 2011. Namun setahun kemudian keduanya kembali menikah. Perceraian A'agim dan Teh Nini diambang kehancuran lagi. Gaza, anak mereka, mengabarkan kalau ayahnya telah mentalak sang ibu. Dengan ini saya memberitahukan kepada sahabat-sahabat semua bahwasanya ibu saya, Nini Mutmainah, telah dicerai talak 3 oleh ayah saya, A'agim, tulis Gaza pada Desember 2020 lalu. 3 bulan berselang, beredar informasi bahwa A'agim telah mendaftarkan perceraiannya ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat pada 17 Maret 2021. Sidang perceraian antara A'agim dan Teh Nini sempat terjadi. Namun akhir Maret sang pendakwa mendadak mencabut gugatan perceraiannya. Setelah A'agim mencabut gugatan cerai pada Teh Nini, persoalan belum selesai. Sebab A'agim sudah talak 3 Teh Nini. Apakah pernikahan A'agim dan Teh Nini masih sah? Pertanyaan itu juga membingungkan Pengadilan Agama yang mengurusi gugatan cerai Abdullah Gimnastiar alias A'agim terhadap Nini Mutmainah. Kuasa hukum Teh Nini mengaku bingung dengan pencabutan gugatan yang dilakukan sepihak dari A'agim. Belum tahu alasannya, artinya sepihak. Ini juga cukup membingungkan kami, karena yang kami tahu A'agim telah melakukan talak 3 terhadap Teh Nini, kata salah satu kuasa hukum Teh Nini, Agung Laten Ritata, ditemui di Pengadilan Agama Bandung kelas 1A. Agung mengaku pihaknya selaku pengacara Teh Nini selalu berkomunikasi terkait rencana perceraian ini.
Sejauh ini dari pihak Teh Nini tidak pernah memberitahukan ada pencabutan gugatan cerai dari pihak Agim. Kalau dari Teh Nini, kami selalu komunikasi, tapi secara konteks khusus, cabutan gugatan ini kami tidak tahu, ucapnya. Sementara itu, Muhammad Fajar Nugraha juga selaku kuasa hukum Teh Nini menambahkan gugatan cerai kliennya sudah ditunggu-tunggu. Hal itu karena Agim sudah memberikan talak 3 kepada Teh Nini. Kalau bicara menerima perceraian, mungkin ini yang ditunggu-tunggu, karena talak ketiga itu sudah jatuh di bulan Juni 2020. Teh Nini selama masa iddah masih tinggal di Bandung. Setelah lewat masa 3 bulan, Teh Nini sudah tinggal di rumah anak menantunya. Justru kami tadi diskusi sebentar, kenapa ini dicabut, sedangkan ini sudah talak 3, kata Fajar. Fajar mengatakan dengan talak 3, harusnya negara memutuskan cerai terlebih dahulu pada 2 pihak, sebab hal ini bukan lagi masuk pada talak 1 dan 2. Kami tetap ingin mengkomunikasikan dengan klien kami dulu, ujarnya. Mengutip dari laman resmi Nahdlatul Ulama nu.or.id, talak 3 merupakan pernyataan menceraikan istri. Bahkan jika sudah keluar ucapan mentalak 3, sang suami tidak boleh rujuk. Perempuan yang telah ditalak 3 atau ba'in kubro tidak boleh dirujuk oleh suami yang menceraikannya kecuali setelah dinikah oleh laki-laki lain, berdasarkan firman Allah. Kemudian jika si suami menceraikannya atau sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Laki-laki lain tersebut kemudian disebut dengan muhalil. Dengan kata lain, muhalil adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak 3 dengan tujuan menghalalkan atau tahlil suami pertama untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut. Pernikahan muhalil yang bertujuan untuk membangun kehidupan suami istri yang wajar dan langgeng tentunya tidak ada masalah, sebab itu pula yang dikehendaki ayat di atas, hingga ia menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi pernikahan muhalil yang singkat atau sementara bahkan disyaratkan harus bercerai setelah si perempuan dicampuri. Inilah yang dipermasalahkan. Sebab masuk ke dalam kecaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat muhalil dan muhalallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika muhalil adalah laki-laki yang menikahi perempuan yang telah ditalak 3 dengan tujuan menghalalkan suami pertama untuk menikah kembali dengan perempuan tersebut, maka muhalallah adalah bekas suami yang menyuruh muhalil untuk menikahi mantan istrinya agar istri tersebut boleh dinikahinya lagi. Karenanya supaya pernikahan muhalil ini sah, para ulama telah merinci syarat dan ketentuannya. Antara lain 5 syarat yang dikemukakan oleh para ulama Syafi'iyah. Artinya, jika sang suami telah menalaknya dengan talak 3, maka tidak boleh baginya rujuk atau nikah kecuali setelah ada 5 syarat. 1. Sang istri sudah habis masa iddahnya darinya. 2. Sang istri harus dinikah lebih dulu oleh laki-laki lain atau muhalil. 3. Si istri pernah bersenggama dan muhalil benar-benar penetrasi kepadanya. 4. Si istri sudah berstatus talak ba'in dari muhalil. 5. Masa iddah si istri dari muhalil telah habis. Abu Syuja Al-Gayah wal-Atakrib. Sementara itu, Syekh Al-Zuhaili menyebutkan ada 3 syarat jika seorang suami ingin menikah kembali dengan perempuan atau mantan istrinya yang telah ditalak 3.
Pertama, si perempuan telah dinikah oleh laki-laki yang lain. Kedua, pernikahan si perempuan dengan suami keduanya haruslah pernikahan yang sah. Karena jika pernikahannya rusak, kemudian si suami kedua menggaulinya, maka tetap tidak halal bagi suami pertamanya. Pasalnya, pernikahan yang rusak pada hakikatnya bukan pernikahan. Ketiga, suami kedua harus menggaulinya dengan cara penetrasi pada kemaluan. Andai digauli pada selain itu, seperti pada anus, maka tetap tidak halal bagi suami pertama. Untuk itu disyaratkan suami kedua mampu bersenggama, yakni penetrasi, atau bertemunya kedua khitan. Walaupun tidak sampai keluar sperma, menurut jumhur ulama tidak termasuk ke dalam syarat ini jika si perempuan bersenggama dengan cara berzina. Sebab perzinahan bukan pernikahan dan laki-laki yang menyenggama bukan suaminya.